Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang simpangan baku dan varian untuk data tunggal dan juga data kelompok. Ini adalah definisinya. Simpangan baku atau standard deviation merupakan jarak rata-rata penyimpangan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-ratanya. Sedangkan ragam atau biasa juga disebut dengan varian merupakan kuadrat dari simpangan baku. Nah, pertama kita akan membahas tentang data tunggal terlebih dahulu. Nah, di sini dituliskan ya untuk rumusnya, simpangan baku atau standard deviation S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N ya. XI di sini adalah datumnya dikurangkan dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, baru kemudian dibagi dengan jumlah data. Atau S sama dengan akar dari sigma FI dikalikan dengan dikurangi dengan X bar dikuadrat dibagi dengan sigma F. Sedangkan untuk varian itu kuadrat dari simpangan baku. Jadi ketika ditanya tentang variannya, kita cari dulu simpangan bakunya, baru kemudian dikuadratkan. Ya, sebagai contoh, tentukan simpangan baku dan varian dari data berikut ini. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu untuk rata-ratanya. Masih ingat ya, rata-rata untuk data tunggal, kita tinggal menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Ya, data yang ada di sini ada sebanyak 9 data atau 9 datum ya. 15 tambah 17 ditambah 24 ditambah 26 ditambah 27 ditambah 29 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 41 dibagi dengan 9. Ya, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 251. Ya, jadi 251 kalau dibagi dengan 9 hasilnya adalah 28,22. Ya, ini untuk rata-ratanya. Kemudian kita buat tabel ya, buat tabel untuk menentukan data-data yang kita butuhkan ya. Kita butuh tabel atau kolom untuk yang pertama XI dikurangi dengan X bar. Ini X bar ya. X rata-ratanya. Kemudian XI dan dikurangkan dengan X bar tadi hasil pengurangannya kita kuadratkan. Ya, jadi di sini setiap datum kita kurangkan dengan rata-ratanya. Ya, misalkan yang pertama di sini adalah 15 nilainya. Jika kita kurangkan dengan 28,22, hasilnya adalah negatif 13,22. Ya, kemudian yang kedua nilainya 17 dikurangkan dengan 28,22, hasilnya negatif 11,22. Selanjutnya 24 dikurangkan dengan 28, hasilnya negatif 4,22 dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir ya di sini ya. Data yang terakhir di sini adalah 41, kita kurangkan dengan 28,22, hasilnya adalah 12,78. Nah, kolom yang ini, kolom XI dikurangi X bar ini, kita kuadratkan. Ya, tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanannya, kita kuadratkan. Hasilnya diperoleh negatif 13,22 kalau dikuadratkan 174,684. Negatif 11 dikuadratkan 125,884 dan seterusnya sampai dengan bawah di 12,78 kalau dikuadratkan 163,3284. Nah, kolom XI dikurangi X bar kuadrat ini kita jumlahkan. Ketemu hasilnya 673,5556. Nah, ini data-datanya sudah kita peroleh mencari nilai dari simpangan baku. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya di sini S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Kita sudah ketemu ya, tadi nilainya sigma itu adalah jumlahnya. Ya, di sini jumlahnya adalah yang ini nih. Ya, 673,5556. Kita bagi dengan 9, ketemunya akar dari 74,84. Ya, akar dari 74,84 adalah 8,65 kalau dibulatkan. Kemudian untuk mencari varian, kita tinggal kuadratkan aja. Kita ambil yang untuk akar ya, sebelum kita hasil dan dibulatkan ini. Ya, jadi kita pakai dari akar dari 74,84 kita kuadratkan. Ya, sehingga diperoleh nilai untuk variannya atau S kuadratnya adalah 74,84. Nah, ini adalah contoh soal untuk data tunggal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang
varian untuk data kelompok. Ya, untuk rumusnya tidak jauh berbeda. Ya, untuk data kelompok di sini S sama dengan akar dari sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Yang membedakan adalah XI data kelompok di sini adalah nilai tengahnya. Ya, kalau data tunggal tadi XI-nya adalah datumnya, nilai-nilainya. Ya, kalau XI untuk data kelompok adalah nilai tengahnya. Varian juga masih sama, kuadrat dari simpangan baku. Kita langsung ke contoh soalnya untuk data kelompok. Perhatikan tabel pada data berikut. Tentukan nilai simpangan baku dan varian data tersebut. Ya, di sini sudah disajikan data distribusi frekuensi. Nilai-nilainya di sini rentangnya atau interval 1 sampai dengan 60, frekuensinya 9, 61 sampai dengan 70, frekuensinya 8, 71 sampai dengan 80, frekuensinya 10, 81 sampai dengan 90, frekuensinya 7, 91 sampai dengan 100, frekuensinya 6. Nah, yang pertama kita perlu mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ingat ya di sini, untuk data kelompok, untuk mencari nilai rata-ratanya adalah sigma FI kali XI dibagi dengan sigma F. Jadi kita di sini butuh kolom XI dan juga butuh kolom FI kalikan dengan XI. Ya, kebetulan di sini sudah dituliskan ya di dalam tabelnya. Ini tinggal ditambahkan 2 kolom aja, kolom XI dan juga FI/XI. Ingat ya, XI di sini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah untuk kelas yang pertama berarti 51 ditambah 60 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 55,5. Ya, karena di sini panjang kelasnya adalah 10, maka setiap pertambahannya kita tambahkan dengan 10 aja. Ya, 55,5 tambah 10, 65,5, ditambahkan 10 menjadi 75,5, tambahkan 10, 85,5, dan ditambahkan 10 yang terakhir di sini adalah 95,5. Kemudian setiap kelas untuk XI ini kita tinggal kalikan dengan frekuensinya ya untuk di kolom FI kalikan XI ini ya. Jadi tinggal ngikutin aja dari setiap kolom yang diminta itu apa. Yang pertama di sini XI berarti cari nilai tengahnya. Kemudian kolom yang selanjutnya FI/XI berarti tinggal dikalikan aja. XI dikalikan dengan F-nya. Ya, kita peroleh 9 kali 50, 199,5. Kemudian 8 dikali 55,5, 524. Kemudian 10 dikalikan 75,5, hasilnya adalah 755. 7 dikalikan 85,5, hasilnya 598,5. 6 dikalikan 95,5, hasilnya adalah 573. Nah, pada rata-rata di sini kita butuh sigma atau jumlahnya, ya, jumlah dari FI/XI. Jadi kita jumlah sampai dengan bawah, diperoleh nilainya adalah 2950. Dan juga sigma F-nya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 40. Jadi dari sini bisa kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 2950 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 73,75. Ya, ini adalah untuk rata-ratanya. Nah, yang selanjutnya dari tabel ketika kita mencari rata-rata tadi, kita tambahkan 2 kolom lagi di sebelah kanan, yaitu kolom XI dikurangi X bar, ini X bar ya, dan juga, nah ini XI dikurangi X bar dikuadratkan, dan juga FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, kita ingat tadi untuk X barnya, rata-ratanya tadi adalah 73,7. Jadi XI kita kurangkan aja dengan X barnya, kemudian langsung dikuadratkan. Ya, yang pertama, 55,5 dikurangkan dengan X barnya 73,75, dan hasilnya diperoleh 333,0625. Ya, kemudian yang selanjutnya 65,5 dikurangkan dengan 73,75, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 68,0625. Sampai dengan kelas yang paling akhir di sini ya, 95,5, kita kurangkan dengan 73,75, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 473,0625. Nah, kolom yang selanjutnya kita tinggal mengalihkan aja.
kolom yang ini, XI min X bar kuadrat, kita F-nya. Ya, kita kalikan dengan FI. Ya, yang pertama diperoleh 9 kali 333,0625, hasilnya adalah 2997,5625. Ya, yang kedua, F-nya 8 dikalikan dengan 68,0625, hasilnya 544,5000. Ya, yang selanjutnya 10 dikalikan 3,0625 diperoleh hasilnya 30,6250. Selanjutnya 7 dikalikan 138,0625 hasilnya 966,4375. Akhir 6 dikalikan 473,0625 hasilnya adalah 2838,3750. Nah, yang kita butuhkan adalah jumlah atau sigma dari Fi dikalikan dengan Xi min X bar kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan ya, kolom yang ini kita jumlahkan. Diperoleh hasilnya adalah 7377,5. Dan juga pada kolom F kita jumlahkan. Di sini sigma F-nya adalah 4. Yang pertama, selanjutnya karena data sudah lengkap ya, jadi kita tinggal memasukkan aja ke dalam rumusnya. Di situ simpangan bakunya adalah akar dari sigma Fi dikalikan Xi min X bar kuadrat. Berarti akar dari 7077,5 ya dibagi dengan 40. Hasilnya adalah akar dari 184,4375 dengan 13, kemudian untuk varian itu berarti S kuadrat ya, ini tadi simpangan baku. Ya, yang selanjutnya kita cari variannya. Nah, variannya kita tinggal kuadratkan aja, yang mengkuadratkannya tetap sih dalam bentuk akar ya, sebelum kita bulatkan atau sebelum hasil akarnya kita cari. Ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah 184,4375. Nah, jadi ini adalah hasil dari simpangan baku dan juga varian untuk kelompok. Demikian adalah pembahasan dari materi simpangan baku dan juga varian untuk data tunggal dan juga data kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.